Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Perkenalkan, nama saya Al Azdan Maulana, NIM 221104040004. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu badan eksekutif, legislatif, serta yudikatif. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah ilmu politik yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Mawardi Purbosanjoyo MA. Sebelum membahas lebih dalam tentang apa itu badan eksekutif, legislatif, serta yudikatif, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang apa itu trias politika. Trias politika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni tri yang berarti tiga, as berarti pusat atau poros, dan politika yang berarti kekuatan. Berarti bisa didefinisikan trias politika adalah tiga poros pusat kekuatan. Menurut Wahyu Eko Nugroho, trias politika adalah sebuah ide bahwasannya sebuah pemerintahan yang berdaulat itu harus dipisahkan antara dua atau lebih kekuasaan kuat yang bebas. Hal ini bertujuan agar kekuasaan negara tidak bersifat absolut. Trias politika sendiri pertama kali dikemukakan oleh John Locke, yakni seorang filosof asal Inggris. Kemudian konsep ini dikembangkan oleh Montesquieu, yaitu seorang pemikir politik berkebangsaan Perancis yang hidup di era pencerahan. Trias politika menurut John Locke ini dibagi menjadi tiga, yakni eksekutif, legislatif, serta federatif. Sedangkan menurut Montesquieu ini dibagi menjadi tiga juga, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di Indonesia sendiri menerapkan trias politikanya Montesquieu, tetapi penerapannya tidak bersifat absolut. Yang pertama, badan eksekutif. Apa sih badan eksekutif itu? Biasanya kekuasaan eksekutif dipegang oleh badan eksekutif negara. Badan eksekutif adalah lembaga kepemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab atas penetapan hukum. Di negara demokratis seperti Indonesia ini, badan eksekutif biasanya terdiri dari kepala negara, raja atau presiden, beserta para menterinya. Dalam cangkupan luas, badan eksekutif terdiri dari gubernur, bupati, serta asisten-asistennya. Sistem badan eksekutif memiliki dua sistem, yakni sistem presidensial dan sistem parlementer. Sistem presidensial ini, para menteri dipimpin langsung oleh seorang kepala negara atau presiden. Sedangkan dalam sistem parlementer, menteri dipimpin oleh Perdana Menteri, sedangkan presiden hanya sebagai suatu simbol bagi negara. Penamaan bagi menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri ini dinamakan badan eksekutif yang bertanggung jawab. Sedangkan raja atau presiden ini dalam sistem monarki konstitusional dinamakan sebagai badan eksekutif yang tidak bisa diganggu-gugat. Tugas dari badan eksekutif itu apa? Dalam tafsiran asas trias politika tradisional, tugas dari badan eksekutif adalah untuk menjalankan suatu kebijakan yang dibuat oleh lembaga legislatif serta undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Wewenang dari badan eksekutif itu ada 5, yakni administratif, legislatif, keamanan, yudikatif, serta diplomatik. Yang pertama, administratif, yakni kebijakan dalam menjalankan undang-undang dan menjalankan administrasi negara. Yang kedua, yakni legislatif, memiliki kebijakan dalam menetapkan undang-undang dan membimbingnya sampai menjadi undang-undang. Yang ketiga, yakni keamanan, memiliki kebijakan untuk mengontrol pemerintahan dan menjalankan
pasukan bersenjata. Yang keempat yakni yudikatif. Ini bersangkutan terhadap amnesti dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah diplomatik, yakni badan eksekutif berwenang dalam mengurus kerjasama diplomatik antar negara. Baik, yang kedua yakni badan legislatif. Badan legislatif adalah suatu lembaga kepemerintahan yang bertugas untuk membuat rancangan undang-undang serta membuat undang-undang yang diperlukan untuk negara. Badan legislatif memiliki dua fungsi, yakni fungsi kontrol dan fungsi legislatif. Fungsi kontrol yakni memiliki fungsi untuk mengawasi badan eksekutif dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang dibuat agar tidak melenceng dari kebijakan yang sudah ditetapkan. Yang kedua yakni fungsi legislatif, yakni fungsi untuk membuat kebijakan undang-undang. Badan legislatif di Indonesia sendiri ada 3, yakni MPR, DPR, serta DPD. Yang pertama MPR. MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini adalah badan legislatif di Indonesia dalam tingkat tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. MPR sendiri setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memiliki anggota yakni DPR serta DPD. Tugas MPR sendiri yaitu mengubah serta merancangkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua DPR. DPR ini berasal dari partai politik yang dipilih langsung oleh rakyat dari hasil pemilu. DPR sekurang-kurangnya dalam setahun mengadakan sidang 1 kali. Terus DPR di sini memiliki tempat. Tempatnya berada di tingkat provinsi serta tingkat pusat. Fungsi dari DPR ada 3, yakni fungsi legislatif, fungsi anggaran, serta fungsi pengawasan. Yang ketiga DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah ini sama, dipilih langsung oleh rakyat dari hasil pemilu. Tetapi DPD ini berasal dari wakil-wakil yang bukan berasal dari partai politik. Masa jabatan DPD sendiri adalah 5 tahun. Baik, yang terakhir adalah badan yudikatif. Badan yudikatif adalah suatu lembaga kepemerintahan yang memiliki fungsi dalam bidang pengawasan peraturan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Badan yudikatif sendiri memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab terhadap kehakiman di Indonesia. Fungsi lain dari badan yudikatif adalah untuk mengadili penyelewengan peraturan oleh pemerintahan. Badan yudikatif di Indonesia sendiri terbagi menjadi 3, yakni Mahkamah Agung (MA), terus Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Mahkamah Agung memiliki wewenang terhadap peradilan di Indonesia pada tingkat kasasi. Di sini yang dimaksud adalah peradilan umum, peradilan militer, serta peradilan agama. Terus Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sendiri ini memiliki wewenang pada tingkat pertama dan tingkat akhir sampai ke tingkat final. Ya, ini memutuskan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan pembubaran partai politik, serta memutuskan permasalahan di dalam pemilu. Yang ketiga yakni Komisi Yudisial. Komisi Yudisial sendiri adalah lembaga baru yang bersifat mandiri serta bebas dan memiliki tugas untuk mengangkat hakim agung. Komisi Yudisial dibubarkan oleh Presiden berdasarkan persetujuan DPR. Lembaga-lembaga baru lainnya yakni Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Hukum Nasional, dan lain sebagainya.
Baik, itu tadi adalah penjelasan dari Badan Eksekutif, Legislatif, serta Yudikatif. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa diambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.